login menggunakan user root. Masukkan password. Selanjutnya kita akan menginstal SSH server. Perintahnya seperti berikut: enter, y, enter. Setelah sudah berhasil diinstal, kita konfigurasi SSH dengan perintah nano/etc/ssh/sshd config. Enter. Kita hapus pagar pada bagian login crash time dan permit root login. Lalu untuk bagian prohibit password, kita ubah menjadi yes. Sudah keluar, Ctrl+Q enter, lalu restart SSH, service SSH restart. Selanjutnya kita akan menambahkan network adapter, klik VM settings. Kita klik add, pilih network adapter, finish. Kita ubah network adapter yang pertama menjadi custom, lalu cari yang host only. Untuk network adapter kedua, kita pilih NAT. Klik OK. Oke. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP address. Kita lihat dulu IP A dulu. Di situ terdapat dua interface, ada ENS33 dan ENS36. Keduanya belum mendapatkan IP. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP-nya dengan perintah nano/etc/network/interfaces. Di sini kita menambahkan IP-nya secara manual dan ada juga yang di HCP. Pertama untuk ENS33, IP-nya static. Yang kedua ENS36, IP-nya di HCP. Kita akan merestartnya, tapi sebelum itu pastikan internet harus sudah mendapatkan koneksi. Pastikan laptop off. Lalu kita restart dengan perintah service networking restart. Sudah, kita lihat lagi IP A. Di situ nampak sudah terdapat IP-nya ya untuk kedua interface. Kita masuk ke directory home, lalu ls untuk melihat isinya. Lalu kita akan mendownload file EHCP dengan perintah wget seperti ini. Untuk perintahnya kita tunggu dulu sampai prosesnya benar-benar selesai, sampai 100%. Jika sudah selesai, kita ls dulu untuk melihat, lalu kita akan mengekstraknya dengan perintah tar
ZXVF, lalu file EHCP tersebut yang masih .tgz, enter aja. Sedang mengekstrak. Jika sudah, kita masuk ke direktori cd EHCP. Di sini kita akan mengatur repositori terlebih dahulu dengan perintah nano/etc apt sources.list. Di sini kita akan menambahkan repositori online milik kampus UI. Teman-teman bisa lihat repositorinya di layar ini. Jika sudah, keluar ke di sini kita install EHCP dengan perintah /install.sh, enter saja, enter lagi. Oke, kita menunggu prosesnya sampai selesai dulu. Ini sebenarnya prosesnya cukup lama. Ini videonya kita percepat saja. Kita tunggu terus sampai ada enter lagi. Nantinya kita akan meng-enter kembali. Tunggu lagi. Nah, di sini kita enter. Sudah, lanjut. Pokoknya kalau ada tulisan enter, kalian enter aja. Ini enter your name, kalian masukin nama user. Bisa nambahin kelompok 4. Di sini email, boleh aktif atau boleh tidak aktif, juga tidak apa-apa untuk email. Lanjut lagi. Tunggu sebentar. Agak lama juga sih sebenarnya. Oke, di sini kita masukin password yang gampang saja. Kita ulang lagi. Enter lagi aja. Enter, enter. Oke, kita menunggu lagi prosesnya sampai selesai. Sini juga prosesnya cukup lama, jadi kita tunggu saja. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah finish seperti ini, berarti sudah berhasil install. Selanjutnya kita masuk ke direktori. Oh ya, sebelumnya matiin dulu internetnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke direktori Apache. Perintahnya cd/etc/apache2 /sites available. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita memindah direktori 00default.conf menjadi 00default.conf.pack atau untuk membackup. Enter saja. Selanjutnya kita pindah juga direktori 00default menjadi 00default.conf. HP-nya hapus. Lalu kita mengenable site 00default.conf. Selanjutnya kita restart Apache 2-nya. Perintah seperti ini gitu. Selanjutnya untuk mengetes konfigurasi, kita atur network di control panel Ethernet laptop pada bagian VMware 1, karena sebelumnya kita mengatur di VMware custom VMware 1. Kita properties, kita ubah IP-nya, nanti kita pilih IPv4 dan pilih IP. Lanjut isi IP di sini harus satu network dengan IP di Debian. Satu network tapi berbeda IP. Jadi IP-nya tidak boleh sama, tapi networknya yang harus sama. Di situ tertera IP-nya 1.4. Jadi di
Ethernet laptop juga harus 1 titik sekian berapa, tapi nggak boleh 4. Untuk DNS baru harus sama seperti di Debian, berarti 4. Oke saja, oke lagi, close dulu aja. Lalu kita lanjut ke browser untuk mengetes apakah sudah berhasil. Kita mengetikkan IP di Debian untuk mengecek DHCP-nya. Nah, apabila berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik here for control panel. Di sini kita login menggunakan user admin terlebih dahulu. Passwordnya 4 seperti yang dikonfigurasi saat install. Login. Nah, di sini kita akan menambahkan user panel agar ketika login tidak menggunakan user admin lagi. Jadi di sini panel username-nya kita bisa menambahkan sesuka hati kita. Sini saya menambahkan kelompok 4 saja. Passwordnya juga sama. Jika sudah, kita submit. Dan kita logout untuk login kembali menggunakan user yang baru saja kita buat. Pastikan password login. Jika sudah berhasil, kita akan membuat domain. Kita klik isi add domain. Domain name. Kita bebas. Tapi di sini saya menggunakan .com. kelompok4.com. Passwordnya saya 4 saja. Seperti biasa, submit. Kita cek apakah domainnya sudah berhasil. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti kita belum berhasil. Kita harus config lagi, ke Debian lagi. Di sini kita akan menginstal DNS server, jadi kita membutuhkan DVD2. Kita tambahkan DVD2, klik logo CD, settings, di sini kita menambahkan DVD2. Oke. Yes. Connect, jangan lupa di connect. Lalu setelah itu kita masukkan perintah apt strip cd-rom add. Di sini kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Jika sudah, kita akan menginstal DNS server atau pin 9. Perintahnya apt install pin 9. Tunggu sampai selesai. Oh, di sini masih ya, enter. Di sini kita disuruh memasukkan DVD 1. Kita kasih saja DVD 1-nya. Sudah. Ya saja. Jangan lupa di connect. Kalau sudah, kita enter lagi. Lalu sekarang dia minta DVD 2. Kita kasih saja. Seperti biasa caranya. Oke, kalau sudah kita enter, di sini enter lagi. Nah, enter itu. Oke, lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah terinstall, kita restart pin 9-nya. Service pin 9 restart. Kita cek lagi apakah domain yang kita buat sudah berhasil. Refresh saja. Nah, jika hasilnya muncul homepage seperti ini, berarti domain yang kita buat sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan membuat atau mengupload web menggunakan WordPress. Pertama-tama kita install dulu FTP server. Kita menggunakan ProfDPD, apt install ProfDPD, enter. Sepertinya masih ada error. Untuk mengatasi error yang seperti ini, kita gunakan perintah ht strip fix strip broken install. Nah, di sini yes saja. Di situ meminta untuk memasukkan DVD 1. Kita kasih DVD 1. Oke. Jangan lupa di connect. Lalu enter lagi. Kita tunggu. Sudah selesai, kita konfigurasi ProfDPD-nya. nano/atc/profdpd/profdpd.conf ProfDPD atau ProfDPD. Tahu sih. Nah, di sini kita mengkonfigurasi pada bagian anonymous. Kita hapus pagarnya, pada bagian user juga. Lalu kita edit user FTP menjadi user kita ya. Di sini Debian saya memiliki user kelompok 4 dan akan membagikan direktori home. Jadi diganti /home tadi. Ini juga dihapus pagarnya. Lalu kita restart. Oke, berhasil. Kita lanjut ke WinSCP. Untuk mengupload atau mentransfer file, kita menggunakan WinSCP biar lebih mudah. Kita buka WinSCP-nya, itu aplikasinya seperti itu tampilannya. Nah, di sini kita login dulu. File protokolnya kita ganti FTP, hostname-nya kita kasih IP address Debian-nya, berarti 1.4. Oke, username-nya kita pakai kelompok 4. Untuk password 4. Login. Nah, di sini kita buka folder kelompok 4. Lalu kita akan mengupload file phpMyAdmin dan WordPress. Lalu WordPress-nya. Jika sudah, kita close saja. Nah, di sini kita masuk ke direktori cd/home/kelompok 4 atau kita masuk ke folder kelompok 4 tadi. Coba ls. Nah, di situ sudah ada folder yang baru saja kita upload di WinSCP. Sekarang kita pindah folder WordPress ke folder var www. Kita cek masuk ke folder /var/www. Nah, di situ sudah ada WordPress-nya. Karena tadi kita pindah dengan menggunakan perintah mv. Lalu kita unzip WordPress. Oke, lanjut. Sudah ada file WordPress yang bukan .zip. Kita ganti namanya dengan menggunakan perintah mv juga. Jadi kelompok 4. Kita masuk folder kelompok 4. Lalu kita ls. Langsung kita copy saja, tidak apa-apa. Copy wp-config sample.php ke wp-config.php. Sudah, kita lanjut konfigurasi file nano config.php yang kita copy sebelumnya.
Di sini kita akan mengganti beberapa konfigurasi seperti ya database name server kita ganti kelompok 4. Ini untuk database di WordPress. Kita ganti lagi DB usernya sama ini saja kelompok 4. Untuk passwordnya juga kalau sudah keluar, lalu kita ke cd/home/kelompok 4 lagi. Nah, di sini kita akan meng-unzip file phpMyAdmin. Unzip phpMyAdmin. Di sini kita akan menginstal phpMyAdmin dulu sebelum kita menginstal WordPress. Langkah-langkahnya untuk install phpMyAdmin cukup panjang. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah, di sini kita akan memindah file atau yang sudah kita unzip tadi ke folder atau directory /csr/share/phpMyAdmin. Jika sudah, kita koneksikan laptop kita ke internet karena kita akan melihat tutorial install phpMyAdmin. Oke, sudah. Kita ke browser ya. Nah, di sini kita coba cari tutorialnya. Tutorialnya itu tutorial. Nah, itu dia yang dari Web Digital Ocean. Kita buka tutorialnya dari website digitalocean.com. How to install phpMyAdmin from source on Debian 10. Kita mulai tutorialnya dari step 2. Tidak perlu dari step pertama. Langsung step 2. Nah, untuk agar kita gampang mengcopy-copynya atau mengikuti tutorialnya, kita buka aplikasi putih untuk meremote Debian. Putihnya kita login menggunakan username kita, maksudnya IP address. Lalu open. Accept. Nah, di sini login menggunakan user root langsung. Oke, agar kita mudah, kita sudah login putih, kita tinggal copy paste saja. Buka putih, klik kanan, enter. Lanjut lagi, seperti itu terus. Nah, untuk step ini kita masuk ke directory ini, jadi kita perlu memasukkan beberapa tempat di sini. Untuk Browfish Secret, kita pastekan pada bagian encryption. Jadi kita masukkan, kita copy saja dari tutorial. Itu yang perlu kita copy. Ctrl C, di sini kita klik kanan. Lanjut. Nah, di sini kita mengkonfigurasi PMA dan PMA pass. Konfigurasinya cuma kita hapus slash-slashnya. Lalu untuk PMA pass kita perlu merubahnya menjadi password kita, password milik kita. Password milik kita 4. Lalu selanjutnya tutorialnya mengarahkan kita untuk menghapus pagar di storage database.
Nah, ini membuat tabel ya. Kita hapus lagi slash-slashnya, hapus semua. Kalau sudah berhasil, kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya, yaitu mengcopy file teks tersebut ke situ. Sudah kita copy, kita keluar. Nah, lanjut tutorial selanjutnya, kita copy lagi, paste, enter, tunggu. Sudah, kita akan copy lagi. Oke, lanjut copy. Di sini kita akan di password menjadi password kita, password milik kita. Lanjut lagi. Kita juga mengganti password di sini, dan nantinya kita akan mengganti user semi menjadi user kelompok 4 sesuai user yang kita config sebelumnya. Oke, lanjut copy saja, sebenarnya diketik juga nggak apa-apa. Lanjut lagi. Copy ke kanan. Nah, di sini kita mengcopy isi file dari tutorial. Kita copy semua. Oke, kita Ctrl C, kita klik kanan. Nah, sudah, kita Ctrl X, enter. Lalu kita copy lagi tutorial selanjutnya. Kita lanjut lagi. Oke, kalau sudah berhasil, kita mencoba your domain //phpMyAdmin. Kita coba domain kita kelompok 4.com. /phpMyAdmin. Jika belum berhasil, tidak apa-apa, kita bisa mencobanya melalui PHP. Refresh dulu PHP-nya. Kita ke dashboard. Setelah itu kita scroll cari phpMyAdmin. Nah, ya betul. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, install phpMyAdmin kita berhasil. Kita login dulu menggunakan kelompok 4. Passwordnya seperti biasa. Oke, kalau sudah berhasil, kita lanjut klik database. Kita create database. Masukkan database name, samakan saja. Diusahakan semua user dan password sama. Jangan lupa di-create. Lalu kita akan menginstal WordPress-nya. Matikan dulu internetnya. Kita kembali ke Debian. Di sini kita masuk ke direktori Apache lagi. Perintahnya cd/etc/apache2/site
sebelumnya chmod dulu ya, chmod 77min-l ya, seperti itu. Baru kita masuk ke direktori apache 2. Oke, kita copy paste file nolodefault.conf menjadi kelompok 4.conf. Jika sudah kita nano, sudah kelompok 4.conf, kita edit bagian default, kita ganti menjadi domain kita. Namanya diganti. Kita inside enable site kelompok 4 sudah. Selanjutnya kita restart apache 2. Oke, sudah berhasil. Kita ke browser lagi, kita refresh domain kita sebelumnya. Seharusnya muncul instalasi WordPress. Kalau belum muncul tidak apa-apa, kita lanjut ke kita bikin new tab lagi aja, lalu kita pancing dengan domain kita, lalu /wp-admin. Nah, ini sudah masuk ke instalasi WordPress. Kita isi site title-nya bebas, tapi di sini saya memasukkan kelompok 4 Sukun Sabina SMK Negeri 1 Binangun. Oke, lanjut di username, samakan saja kelompok 4 seperti biasa 4. Lalu kita di confirm wake passwordnya, emailnya bebas. Oke, kita sudah install WordPress. Kita login. Kita login menggunakan username saja. Berhasil, kita sudah selesai penginstalan WordPress. Kita bisa edit-edit web kita, membuat web menggunakan template yang tersedia di WordPress. Di sini kita bisa edit web ini sesuai hati kita. Edit-edit terserah saja. Nah, di sini kita juga bisa memilih style warna dari web kita.
pilih yang ini saja. Oke, save. Kita sudah selesai, kita bisa lihat view site. Nah, di sini fotonya agak terlalu gaping. Kita bisa perbaiki, kita perkecil saja biar sama, mungkin karena bawaan template. Di save lagi. Nah, sudah selesai. Web kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.